البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-babu salisa asyar, babu khurujin nisa ilal buraz. Enggak, yang sebelumnya. Al-babu saniya asyar, babu man tabarraza ala labinatain. Orang yang buang hajat di sini ala ya, yaitu di atas dua batu. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah, at-tabarruz itu diambil dari buros. Buros itu tempat yang luas, tempat yang lapang. Karena dulu pada masa lampau itu banyak orang-orang yang tidak mampu untuk membangun bilik air sendiri menjadi sebuah bangunan, maka mereka pergi ke lembah-lembah, ke wadi. Sebagian kalau di sebagian negara mungkin di sungai-sungai belum memiliki tempat sendiri. Apa lipas lari sana sini. Ini buros. Kemudian kata Al-Hafidz, setelah itu istilah buros pindah menjadi sesuatu yang keluar dari dubur. Karena apa? Kebiasaan orang. Dan ini kata beliau sama dengan ghaito, tempat yang munkhafid, tempat yang rendah. Kemudian berubah jadi istilah itu untuk orang yang, untuk sesuatu yang dikeluarkan dari dubur. Tabarruz asalnya adalah mencari tempat yang lapang, tapi untuk membuang hajat, bukan untuk berolahraga, namanya bukan tabarruz. Ini sudah jadi istilah. Adapun asal bahasanya emang ini maknanya makna yang umum. Kemudian tabarruz itu akhirnya menjadi apa? Buang hajat walaupun di tempat yang di dalam bilik air, di bilik tandas. Kalau Indonesia mengatakan apa itu? Water closet. Pakai, sudah jadi bahasa mereka. Maksudnya bahasa Inggris. Baik. Nah, di sini sekarang yang menjadi pembahasan apa? Yaitu kalau dia buang hajatnya bukan di tempat yang terbuka, tetapi sudah di tempat yang tertutup, yaitu di dalam suatu bangunan. Apakah masih diwajibkan untuk menghadap ke selain kiblat? Yaitu diharamkan menghala ke kiblat atau membelakangi kiblat, ini yang dibahas. Baik. Nah, di sini menggunakan ala labinatain. Al-labinah itu asalnya adalah tanah liat yang belum dibakar, labinah. Makanya orang Yaman mengatakan apa? Liben, labinah. Baik. Nah, batu bata. Tapi itu yang ini labinah itu yang belum dibakar. Baik. Kesimpulannya adalah tidak wajib untuk menjauhi kiblat kalau sudah di balik dinding. Al-hadisul khamis wal arbaun ba'dal mi'ah 145. Qal haddatsana Abdullah bin Yusuf qal akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban, bukan Hibban tapi Habban, an Ammih dari pak cik dia Wasi' ibni Habban, pakcik dari jalur ayah tentunya. An Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, annahu kana yaqul, beliau mengatakan, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan, idza qa'atta ala hajatik, apabila engkau duduk, dohirnya ala di sini bukan di atas, duduk di atas hajatmu. Gimana duduk di atas hajat? Tapi ala di sini sababiyah, yaitu duduk karena ingin membuang hajat. Fala tastaqbilil qiblah wala baital maqdis, maka janganlah engkau menghadap ke kiblat ataupun ke Baitul Maqdis. Faqala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, laqad irtaqaitu yauma, sungguh demi Allah pada suatu hari saya pernah naik ala dhahri baitin lana, di atas permukaan rumah kami. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain, maka saya melihat Rasulullah SAW ada di atas dua batu bata. Mungkin apa? Yaitu berdiri di atas batu yang
Memang diletakkan untuk dipasang untuk meletakkan kaki kanan dan kaki kiri. Ini memang masa lalu ya, tapi sudah lebih baik, yaitu di dalam suatu bangunan agar sedikit kakinya lebih tinggi maka diletakkan batu bata. Ini cara yang lama memang, tapi masih lebih baik daripada yang tidak memiliki bangunan khusus untuk buang hajat itu. Kemudian disebutkan di sini mustaqbilan Baitul Maqdis, menghala ke Baitul Maqdis, berarti apa? Membelakangi Ka'bah. Karena Madinah polanya macam itu. Yaitu apa? Kalau menghala ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau dibalik ya sebaliknya. Lihajatin, karena hajat beliau. Tentunya hajat yang mana? Hajat yang ma'ruf, yaitu buang hajat. Ini lafaz yang umum tetapi maksudnya jelas. Hajat tertentu. Waqal, dan beliau mengatakan la'allaka minal ladina yusalluna ala awraqihim, boleh jadi engkau termasuk dari orang-orang yang sholat di atas paha-paha mereka. Nanti akan dijelaskan maksudnya insyaallah. Faqultu la adri wallah, maka saya mengatakan demi Allah saya tidak tahu. Ini kalau tidak dijelaskan para ulama dengan menggabungkan dalil-dalil dan sebagainya, jelas apa? Orang akan kebingungan. Ini menunjukkan pentingnya dalam membaca hadis kita juga membaca syarah-syarahnya, penjelasan para ulama yang mendalam ilmunya dan sebagainya. Baik. Qala Malik, yakni alladzi yusolli wala yartafi'u 'anil ard, yaitu orang yang sholat dan dia tidak meninggi dari tanah tatkala sujud. Yaitu berarti apa? Mendekam, lututnya boleh jadi menempel ke tanah atau menempel ke pahanya bagian atas. Nah, itulah penjelasannya. Yasjudu wa huwa lasiqun bil ard, dia sujud dalam keadaan menempel dengan tanah. Berarti apa yang menempel dengan tanah? Bukan perutnya tapi sikunya. Perutnya menempel ke paha. Baik. Yang betul adalah tajafi, yaitu menjauhkan perut dari paha dan menjauhkan siku dari tanah. Dan itu pembahasannya insya Allah kalau umur kita panjang di dalam Kitabus Shalah di Sahih Bukhari dan telah dibahas dalam kitab-kitab yang lain, kitab fikih. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf, beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Misri, siqatun sabat, kasirul hadis, dan ma'ruf. Beliau adalah murid dari Imam Malik, banyak meriwayatkan dari Imam Malik. Qal akhbarana Malik, Malik ma'ruf, terulang-ulang, Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbuhi al-Yamani al-Madani, asalnya dari Yaman, tapi kemudian beliau berpindah ke Madinah, bahkan jadi imam besar, jadi orang nomor 1 di Madinah di zamannya. Baik. An Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id, beliau Abu Abdullah Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id, Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Ansari al-Madani, siqatun faqihun imam, dan juga termasuk yang ulama jarh wa ta'dil. Ini Yahya bin Sa'id al-Ansari. Biografinya sangat indah sekali, sangat agung, dimuliakan para a'immah. Bukan, dia levelnya lebih atas. Beliau guru dari Yahya bin Sa'id al-Qattan. An Muhammad bin Yahya bin Habban. Muhammad bin Yahya bin Habban, beliau adalah Abu Yahya Khazraji al-Madani al-Ansari. Fiqh beliau ini Muhammad bin Yahya bin Habban Abu Yahya al-Madani, ulama Madinah. Yang tadi al-Ansari juga Madani. Anak amih dari pakcik dia Wasi' bin Habban al-Khazraji al-Madani al-Ansari, fiqh. Tidak disebutkan kunyahnya, tetapi beliau ini sahabat. Anaknya tadi Muhammad bin Yahya dikatakan lahu ru'yah, pernah melihat Nabi, maka juga sahabat. Jadi ini musalsal 3 sahabat.
Muhammad bin Yahya bin Habban, sahabat kecil. Kemudian tidak meriwayatkan dari Nabi, tapi pernah melihat Nabi. Kemudian pak ciknya, ini Wasi' bin Habban, ini sahabat. Meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini ma'ruf, sahabat termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Abdurrahman. Tayyib Al-Adawi. Beliau Madani juga, tapi beliau dari kalangan Muhajirin. Tayyib, apa ceritanya? Annahu kana yaqul. Sekarang hu ini kembali kemana? Sebagian ulama menyangka hu di sini kembali ke Wasi' bin Habban. Kenapa? Karena nanti akan mengatakan faqala Abdullah bin Umar, seakan-akan lafaz yang sebelumnya itu bukan lafaznya Ibnu Umar, tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz. Beliau mengatakan berdasarkan banyak riwayat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ternyata annahu kana yaqul ini Ibnu Umar sendiri. Yang bercerita sekarang siapa? Berarti yang bercerita adalah Wasi' bin Habban. Jadi Wasi' bin Habban mengatakan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata. Baik. Jadi hu di sini kembali ke Ibnu Umar, bukan ke Wasi'. Inna nasan yaqulun. Sekarang Ibnu Umar berkata mungkiron. Niatnya mengingkari ucapan orang yang akan dibicarakan. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, idza qa'atta ala hajatik, apabila engkau duduk disebabkan karena hajatmu itu, yaitu untuk buang air kecil atau buang air besar itu, fala tastaqbilil qiblah, maka jangan engkau menghadap ke kiblat, wala baitul maqdis, jangan pula menghala ke Baitul Maqdis. Baik. Sebenarnya siapa yang dibantah ini? Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis yang telah kita lewati, juga Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Padahal mereka tidak layak untuk dibantah karena mereka menyampaikan hadis Nabi. Hanya saja yaitu apa? Kelebihan ilmu dari Abdullah bin Umar adalah beliau mendapatkan hadis yang lain yang mengkhususkan dalil yang dipakai oleh para ulama tadi, ulama sahabat yang lain. Ulama sahabat yang lain mereka tak sampai istilahnya keliru karena mereka sekedar mengucapkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Hanya saja Abdullah bin Umar mengetahui ada hadis lain yang telah mengkhususkan larangan-larangan tadi. Jadi larangan tadi tidak sampai haram. Buktinya ini nanti yang akan diceritakan oleh Ibnu Umar. Dan dari hadis ini kita mengetahui semangat para ahli ilmu untuk mengucapkan yang benar dan membantah perkataan yang keliru, walaupun itu sesama ulama. Baik, walaupun itu ulama, kalau keliru maka dibantah. Bukan karena menghina ulama, tetapi demi menjaga kemurnian agama Allah. Dan ini biasa. Boleh dikatakan semua pengajar agama, kalau dia sudah punya ilmu, dia akan mengatakan, oh kalau Imam Syafi'i bilang demikian, Imam Malik bilang demikian, tapi yang betul Imam Syafi'i dengan alasan begini, atau sebaliknya, yang betul Imam Malik. Ini bukan menghina imam yang disalahkan, tetapi mencari mana yang rojih dari pendapat-pendapat yang ada dengan dalil ini dan itu. Dan ini biasa seperti itu. Tuh. Kemudian faqala Abdullah bin Umar. Baik, mestinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Wasi' bin Habban radhiyallahu an mengatakan apa? Faqal, tak perlu mengatakan Ibnu Umar karena yang sebelumnya pun Ibnu Umar juga. Tetapi boleh jadi Wasi' bin Habban ingin bercerita ke muridnya, ke siapa tadi? Muhammad bin Yahya bin Habban dan hadirin yang lain bahwasanya kalimat berikut ini adalah bantahan Ibnu Umar, bukan ucapan orang lain. Bantahan Ibnu Umar kepada beberapa sahabat yang diisyaratkan tadi. Maka Abdullah bin Umar membantah pendapat tadi dengan mengatakan apa yang beliau persaksikan. Laqad irtaqaitu yauma. Sungguh demi Allah, lamnya waqi'atun dijawab qasamin mahdzuf. Ada sumpah tersembunyi. Yaitu apa? Wallahi misalkan. Qadnya adalah harfu tahqiq, pasti. Irtaqaitu, saya pernah naik pada suatu hari ala dhuhri baitin lana, di atas permukaan rumah kami. Dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim, ala baiti Hafsah, di atas rumah Hafsah, saudari dia. Walam kakak adik, Anda tak tahu, akhirnya adalah kakak karena Hafsah, karena Ibnu Umar ini
termasuk sahabat yang masih kecil. Sementara Hafsah sudah kawin 2 kali, yaitu sebelum Rasulullah dan yang dengan Rasulullah. Akhirnya Ibnu Umar lebih kecil, Hafsah adalah kakak, mungkin, wallahu a'lam. Nah, sekarang ini rumah siapa? Rumah Hafsah ke rumah Ibnu Umar? Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Ibnu Umar mengatakan lana, tapi terkadang Ibnu Umar mengatakan baiti Hafsah. Ini mengisyaratkan bahwasanya yang betul adalah rumah Hafsah. Hanya saja Ibnu Umar mengatakan kami karena apa? Ya ini kakak saya, tak masalah. Insya Allah dikatakan rumah kami, walaupun sebenarnya itu adalah rumah Hafsah. Baik. Sebenarnya Hafsah dapat rumah itu dari siapa? Yaitu dari Rasulullah. Tatkala sebagaimana dalam riwayat yang lain penjelasan para ulama, Rasulullah buang hajat di situ tatkala beliau itu giliran beliau untuk apa? Bermalam di rumah Hafsah. Dan kita tahu seluruh rumah 9 rumah itu semuanya milik Rasulullah, bukan milik istrinya. Maka sebenarnya itu milik Rasulullah, hanya saja kemudian diberikan kepada istri masing-masing. Jadi hakikatnya itu bukan rumah Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar mengatakan lana dari sudut pandang bahwasanya ini Rasulullah sudah berikan ke kakak saya, rumah kakak saya bolehlah kita katakan rumah kami, tak masalah. Ini biasa. Tayyib. Fara'a itu, tayyib, dijelaskan oleh Al-Hafidz, Ibnu Umar naik bukan untuk main-main, bukan untuk apalah misalkan main yang sia-sia atau apa, tapi suatu hajat. Karena ma'ruf Ibnu Umar ini bukan jenis orang yang suka bermain. Sejak kecil aja tidurnya adalah di masjid, beliau tidak suka membuang-buang waktu untuk yang sia-sia. Makanya kata Al-Hafidz ini naik bukan niatnya untuk mengintip rumah orang atau apa, tapi karena suatu keperluan. Boleh jadi untuk membaiki apa yang bocor atau apa. Nah, kebetulan Allah menakdirkan, memang kebetulan dari sisi kita, jelas Allah sudah mengatur segalanya. Tatkala naik sebagian adalah fadli hajah, yaitu saya naik karena suatu keperluan. Ternyata fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas 2 batu, yaitu sudah duduk di atas 2 batu. Tapi boleh jadi belum betul-betul apa buang hajat, sudah membuka aurat, boleh jadi belum. Cuma Ibnu Umar langsung paham apa yang hendak dilakukan Nabi, maka tentunya beliau bukan jenis orang jahat, beliau akan beradab untuk segera turun atau apa. Hanya saja persaksian ini menjadi sebuah fikih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, juga diriwayatkan oleh Malik dan lain-lain. Menjadi fikih yang sangat besar. Apa itu? Saya lihat Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, berarti apa? Membelakangi kiblat. Maka hadis ini mengkhususkan dalil-dalil yang melarang, menunjukkan kalau sudah dibatasi oleh suatu bangunan tidak lagi haram. Nah sekarang siapa yang berkata? Yang berkata adalah Ibnu Umar lagi. Jadi sejak tadi Ibnu Umar terus yang berkata. La'allaka, engkau, boleh jadi engkau. Sekarang engkau ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz berdasarkan beberapa riwayat. Ini ke muridnya, yaitu Wasi' bin Habban radhiyallahu an. Sama-sama sahabat, tapi mereka tawadhu, mengambil ilmu dari sebagian yang lainnya, satu sama lain. Boleh jadi engkau minal ladzina yusalluna ala auratihim. Boleh jadi engkau termasuk dari orang-orang yang sholat di atas paha-paha mereka. Asal dari warik itu bukan paha tapi bagian atas, yaitu apa? Dekat dengan pinggang ya, batasan antara kaki dengan perut itu istilahnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu boleh jadi engkau termasuk dari orang-orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Di sini isyarat Ibnu Umar mengkritik orang yang tidak ikut sunnah Nabi dalam sholat. Dan makruf Ibnu Umar sebagaimana persaksian Aisyah termasuk yang paling kukuh di atas usaha selalu mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilihat akan dipraktekkan. Ibnu Umar menanyakan kepada muridnya, dan ini biasa seorang guru terkadang pertanyaannya itu agak menyakitkan, tapi tujuannya untuk memperbaiki dan sebagainya. Maka Ibnu Umar bertanya dulu, boleh jadi engkau termasuk dari orang yang sholatnya itu perutnya menempel ke paha, atau yaitu sikunya yang menempel ke paha, dan dua-duanya keliru.
Tapi si murid mengatakan fakultu la adri wallah, demi Allah saya tidak tahu, yaitu saya tidak termasuk orang yang melakukan itu. Atau Ibnu Umar lihat muridnya pernah melakukan itu, tapi Ibnu Umar bertanya dulu sebelum memperbaiki, maka muridnya memberikan udzur, demi Allah saya tidak tahu, yaitu saya belum tahu sunnah tentang ini. Jadi bukan sengaja menentang sunnah, sengaja mendurhakai Nabi, tapi saya belum tahu. Baik. Sekarang apa itu sholat di atas paha? Qala Malik, Imam Malik menjelaskan. Ya, ini termasuk tugas dari para rawi menjelaskan isi hadis bagi yang sudah tahu tentunya. Yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar, alladzi yusalli wa la yartafi'u 'anil ard, yaitu orang yang sholat dalam keadaan tidak meninggi dari tanah, maksudnya menempel di tanah. Boleh jadi yaitu apa? Menempelkan sikunya ke tanah, seperti cara mendekamnya hewan buas, dan Nabi sudah melarang itu. Apa itu? La taftarishu iftirasas sabuk. Dalam sholat, dalam sujud kalian jangan menempelkan siku kalian ke tanah seperti yang dilakukan oleh hewan-hewan itu. Tapi apa? At-tajafi, yaitu menjauhkan siku dari tanah dan menjauhkan perut dari paha. Memang apa? Betul-betul tidak menempel. Memang ini perlu tenaga, tapi tak masalah demi sujud kepada Allah dengan cara sujud yang benar, tidak tasyabuh dengan, tidak menyerupai cara mendekamnya hewan itu. Yasjudu wa huwa lasiqun bil ard, dia sujud dalam keadaan dia menempel ke tanah, yaitu menempelkan apa ini tadi, yaitu sikunya, dan ini keliru. Intinya adalah yaitu apa? Boleh untuk buang hajat di atas dua batu, dan maksudnya berarti apa? Yaitu sudah di balik dinding. Ini tidak mengapa walaupun menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.